Di video kali ini, kita akan membahas penyelesaian perselisihan senilai 45 juta dolar antara Celsius Network dan Core Scientific. Selain itu, prediksi menarik mengenai harga Bitcoin menjelang periode halving tahun 2024 juga akan kita bahas. Tapi sebelum itu, mari kita ulas berbagai berita menarik terkini dari dunia cryptocurrency. Halo semua, selamat datang Crypto Enthusiasts. Kita akan mengupas berita segar terkait dunia cryptocurrency. Ada penyelesaian perselisihan besar, prediksi harga Bitcoin, dan kontroversi di DeFi Curve. Mari kita mulai. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we... Penyelesaian perselisihan 45 juta dolar antara Celsius dan Core Scientific. Pada tanggal 15 September, Core Scientific, sebuah perusahaan penambangan kripto, mengumumkan penyelesaian perselisihan hukum dengan Celsius Network, sebuah perusahaan pemberi pinjaman. Perselisihan ini telah berlangsung selama berbulan-bulan dan akhirnya diakhiri dengan kesepakatan, di mana Celsius akan membeli pusat data pertambangan senilai 45 juta dolar dari Core Scientific dengan harga 14 juta dolar. Kronologi konflik dimulai pada Oktober 2022, ketika Core Scientific mengklaim bahwa Celsius tidak membayar tagihan yang seharusnya dibayarkan. Sementara itu, Celsius berpendapat bahwa Core Scientific tidak memenuhi persyaratan kontrak dengan tidak menggunakan rig sesuai kesepakatan. Akibatnya, kedua perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 di Amerika Serikat. Pusat data terletak di Texas yang akan diambil alih oleh Celsius jika kesepakatan ini disetujui, memiliki kapasitas untuk memasok 215 MW ke rig Bitcoin. Chris Ferrero, CEO Celsius, menyebut Core Scientific sebagai peran pendukung utama dalam melaksanakan transaksi perusahaan, selain menjadi pihak yang memenangkan tender aset Celsius dalam proses kebangkrutan. Perlu dicatat bahwa proses hukum ini tidak berkaitan dengan tuntutan pidana terhadap mantan CEO Celsius, Alex Mashinsky, dan mantan kepala pendapatan, Ronnie Cohen-Pavon. Mashinsky menghadapi tuduhan penipuan dan manipulasi pasar, sementara Cohen-Pavon mengakui kesalahan atas beberapa dakwaan dan dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada bulan Desember. Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan pengadilan sebelum dapat difinalisasi. Langkah ini akan menjadi langkah signifikan dalam menyelesaikan perselisihan yang telah mempengaruhi kedua perusahaan selama beberapa waktu. Prediksi baru, harga Bitcoin mencapai rekor sebelum halving 2024. Bitcoin, seorang komentator media sosial yang populer, baru-baru ini merilis prediksi menarik tentang harga Bitcoin. Menurutnya, harga tertinggi sepanjang masa Bitcoin akan terjadi sebelum peristiwa halving yang dijadwalkan pada April 2024. Bitcoin memproyeksikan target harga Bitcoin mencapai 250 dolar setelah subsidi blok berikutnya dipangkas separuhnya. Dalam unggahan terbarunya, Bitcoin dengan keyakinan menyatakan bahwa Bitcoin akan mencapai titik tertinggi baru sebelum peristiwa halving, dan memperkirakan bahwa harga akan melampaui 69 dolar sebelum peristiwa halving. Halving adalah acara yang terjadi setiap 4 tahun, di mana imbalan bagi penambang Bitcoin per blok dipotong separuhnya. Beberapa analis percaya bahwa pembatasan emisi yang dihasilkan oleh halving memiliki efek positif pada harga Bitcoin, membuka jalan menuju puncak harga baru sepanjang masa. Namun, Bitcoin memiliki pandangan yang lebih optimis, menyatakan bahwa Bitcoin akan mencapai puncaknya pada tahun 2024 setelah halving, dengan target harga sekitar 250 dolar per koin. Pandangan pasar terbagi mengenai pergerakan harga Bitcoin menjelang dan setelah halving. Meskipun sebagian setuju bahwa tingkat harga yang lebih tinggi mungkin terjadi sebelum halving, masih ada pandangan konservatif. Beberapa ahli menyebutkan batas harga sebelum halving sekitar 46 dolar, sementara yang lain yakin bahwa Bitcoin dapat mencapai 35 dolar pada akhir tahun, dan mungkin mencapai 46 dolar sebelum halving pada Q1 2024. Pada tanggal 15 September, harga Bitcoin diperdagangkan sekitar 26,400 dolar, naik 1,3% sejak awal bulan September, menurut data dari CoinGlass. Tetap ikuti perkembangan selanjutnya dalam pasar cryptocurrency yang selalu dinamis ini.
Coinbase dan kontroversi peretasan, etika dan tanggung jawab di dunia blockchain. Pada bulan Juli, terjadi peretasan besar senilai 73 juta dolar di platform DeFi Curve, yang mengguncang pasar DeFi. Sebuah bot membayar 570 ETH untuk memanfaatkan peluang arbitras, dan Coinbase adalah validator Ethereum yang menerima pembayaran tersebut. Namun, setelah korban eksploitasi menghubungi Coinbase untuk pengembalian dana, belum ada tanggapan. Eksploitasi di Curve menyebabkan kekacauan harga di DeFi, dan membuka peluang arbitras besar. Bot tersebut membayar 570 ETH untuk memprioritaskan transaksi mereka di jaringan Ethereum, dengan sebagian besar keuntungan mengalir ke Coinbase. Namun, masalah timbul karena Coinbase belum mengembalikan dana tersebut kepada korban eksploitasi di Curve. Alchemix, salah satu korban, berpendapat bahwa Coinbase seharusnya mengembalikan uang tersebut, karena mereka mendapat manfaat langsung dari peristiwa tersebut. Coinbase, di sisi lain, berpegang pada prinsip desentralisasi, mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan pengeksploitasi yang dilakukan oleh pihak lain. Mereka menolak untuk mengembalikan dana kepada para korban dengan berbagai argumen. Kisah ini menyoroti ketegangan antara idealisme kode adalah hukum di dunia blockchain, dan kenyataan bahwa korban pencurian kripto seringkali kesulitan mendapatkan bantuan atau pengembalian dana. Kontroversi ini memunculkan perdebatan etika tentang tanggung jawab dan pengembalian dana dalam ekosistem blockchain yang kompleks. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan seharusnya mengembalikan dana yang diperoleh dari peretasan kepada korban atau tidak, tetap menjadi isu etika yang mendalam. Keputusan hakim, dokumen penting dalam gugatan Binance terbuka untuk publik. Seorang hakim distrik telah menyetujui mosi Komisi Sekuritas dan Bursa, atau SEC, untuk membuka segel dokumen penting dalam gugatan mereka terhadap Binance US. Keputusan ini muncul setelah tuduhan bahwa Binance US tidak transparan selama penyelidikan SEC. Sebelumnya, dokumen-dokumen ini hanya dapat diakses oleh pengacara yang terlibat dalam gugatan. Gugatan SEC terhadap Binance US, yang diajukan pada bulan Juni, mencakup 13 dakwaan, termasuk beroperasi sebagai bursa sekuritas tanpa izin. SEC juga menuntut dana pelanggan senilai miliaran dolar, yang dicampur dalam rekening yang dikendalikan oleh CEO Binance, Changpeng Zhao. Changpeng Zhao, CEO Binance, baru-baru ini mengakui kepergian CEO Binance AS Brian Schroeder, dan menyatakan bahwa Chief Legal Officer Binance US, Norman Reed, akan memimpin Binance US ke depan. Kesepakatan antara Binance US dan SEC menekankan transparansi dan pengawasan yang lebih ketat. Salah satu persyaratan utamanya adalah bahwa Zhao, atau entitas yang dimilikinya tidak akan memiliki akses terhadap dana tersebut. SEC mendakwa bahwa Binance US dan perusahaan induknya hanya menyediakan sejumlah dokumen terkait penyelidikan ini. Dalam keputusannya, hakim menginstruksikan panitera pengadilan untuk membuka segel lebih dari selusin barang bukti yang berbeda sepenuhnya, sambil membuat barang bukti lainnya tersedia untuk publik, dengan informasi yang telah disunting sebagian atau seluruhnya. Pihak-pihak terkait diberi waktu seminggu untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dokumen tertentu supaya ditetapkan. Holesky, testnet baru Ethereum untuk meningkatkan uji coba. Komunitas pengembang Ethereum merayakan ulang tahun pertama, penggabungan dengan meluncurkan testnet baru yang dinamai Holesky. Testnet ini, sebelumnya dikenal sebagai Holy, dibuat untuk meningkatkan proses uji coba di jaringan Ethereum. Peluncuran Holesky dimulai pada pukul 10 pagi bersamaan dengan perayaan ulang tahun penggabungan. Penggabungan sendiri merupakan fase penting bagi Ethereum, di mana jaringan beralih dari penambangan berbasis bukti kerja, ke konsensus berbasis bukti kepemilikan. Testnet adalah lingkungan blockchain yang berjalan secara terpisah dari jaringan utama, memungkinkan pengembang untuk menguji aplikasi mereka tanpa mempengaruhi jaringan utama. Holesky menjadi testnet ketiga di Ethereum, bergabung dengan Goerli dan Sepolia. Kehadiran testnet ini dengan alokasi ETH yang cukup besar, sekitar 1,6 miliar, diharapkan akan mempermudah pengembang dalam memperoleh uji ETH di jaringan ini, dan memfasilitasi pengujian kontrak pintar Ethereum dengan lebih baik. Peran Holesky di masa depan semakin penting, terutama mengingat potensi penghapusan Goerli di paruh pertama tahun 2024. Ini menjadi langkah progresif untuk memastikan ekosistem uji coba Ethereum tetap kuat dan dapat diandalkan.
Lazarus Korea Utara curi 240 juta dolar kripto dalam 104 hari terakhir, laporan Elliptic. Kelompok peretas terkenal asal Korea Utara, Lazarus, semakin gencar dalam mencuri kripto dalam beberapa bulan terakhir. Perusahaan pengawasan blockchain, Elliptic, baru-baru ini merilis laporan yang mengungkapkan bahwa Lazarus bertanggung jawab atas 5 peretasan besar dalam kripto selama 3 bulan terakhir. Salah satu target terbaru adalah pertukaran kripto global, CoinEx, dengan perkiraan kerugian sekitar 54 juta dolar. Secara total, Elliptic memperkirakan bahwa kelompok Lazarus Korea Utara telah mencuri hampir 240 juta dolar kripto hanya dalam 104 hari terakhir. Analisis Elliptic menunjukkan bahwa sebagian dana yang dicuri dari CoinEx telah dipindahkan ke alamat yang sama yang digunakan oleh kelompok Lazarus untuk mencuci dana yang dicuri dari platform perjudian kripto, Stake.com. FBA juga mengklaim bahwa Lazarus terlibat dalam pencurian 41 juta dolar kripto dari Stake. Tak hanya CoinEx, peretasan lain yang melibatkan Lazarus mencakup platform pembayaran kripto CoinSpide, dan penyedia pembayaran kripto Alphapo. Elliptic mencatat bahwa kelompok ini lebih cenderung menyerang platform terpusat dibandingkan yang terdesentralisasi, mungkin karena serangan rekayasa sosial lebih berhasil pada target tersebut. CoinEx telah mengeluarkan surat terbuka kepada peretas, meminta mereka untuk menghubungi perusahaan melalui email atau blockchain, guna membahas back bounty dan pengembalian dana. Situasi ini menyoroti eskalasi aktivitas peretasan dalam ruang kripto dan peran pentingnya bagi semua pihak untuk meningkatkan keamanan dan koordinasi untuk melindungi ekosistem ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dapatkan update terbaru seputar kripto, blockchain, dan Web3 dengan menekan tombol subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video seru berikutnya. Bye.